Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Kali ini saya akan menjawab DM yang masuk ke Instagram saya, hubungannya sama asuransi. Mungkin dia tahu kalau saya dulu pernah kerja di industri asuransi meskipun nggak lama ya. Sebenarnya DM ini udah lumayan lama sih, cuman saya agak-agak delay karena saya sebenarnya ragu mau jawab. Karena dulu waktu saya kerja di industri asuransi itu nggak begitu lama, jadi mungkin jawaban saya itu nggak begitu nggak begitu valid atau nggak begitu reliable sebenarnya. Cuman saya akan usaha jawab ya segeneral mungkin supaya tidak mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, baik itu konsumen ataupun industri lah, di mana mungkin teman-teman saya masih banyak kerja di sana. Pertanyaannya gini, kenapa ya hasil investasi saya di sebuah produk asuransi unit link itu hasilnya hampir nol? Padahal di awal jualan dulu katanya janji-janjinya hasilnya banyak. Ini sebenarnya jamak sekali. Jadi gini, lagi nih menurut saya ya, saat kita atau saya nih sebagai calon konsumen ingin membeli produk asuransi, satu hal yang perlu kita ingat adalah benefit utama yang kita harapkan dari produk tersebut harusnya adalah berupa proteksi, bukan investasi. Proteksi itu bisa macam-macam kan, tadi seperti saya udah sebutkan. Kalau unit link kayaknya ini proteksi terhadap ini ya, kesehatan kali ya. Jadi proteksi kesehatan. Kalau saya udah akan beli, artinya yang saya harapkan sebagai benefit utama adalah kesehatan, bukan investasi. Tetapi tadi disebutkan di sini, terus pada awal jualan dulu janji-janjinya hasilnya banyak. Ini ada juga dipengaruhi oleh penjualnya tadi, baik itu agen atau bank insurance, misalnya kita temukan di bank, cabang-cabang bank tertentu gitu kan. Mereka akan menjual utamanya justru investasi, dan calon nasabah melihatnya ekspektasinya adalah hasil investasi, jadi bukan proteksinya. Disinilah hal yang sebenarnya membuat terjadinya misunderstanding atau mispengertian. Kita ambil contoh produknya bapak ini tadi ya. Jadi dia beli produk unit link. Ada dua nih contohnya. Satu adalah benefit yang didapatkan adalah berupa proteksi kesehatan, satu adalah hasil investasi. Ini saya bedakan menjadi dua pot sebutannya kalau menurut para pakar produk asuransi. Satu pot investasi, satu pot proteksi. Katakanlah saya tadi bayar berapa ya, 1 juta sebulan untuk sebagai premi. Biasanya nih buat proteksi itu biasanya 300 ribu biasanya. Itu normal lah 300 ribu. Sisanya saya masukkan sebagai investasi. Nah, tadi saya bilang kan, harusnya benefit utamanya adalah di kesehatan, proteksi. Kalau nanti ujung-ujungnya setelah 10 tahun atau berapa puluh tahun kita dapatkan hasil dari investasi, itu anggap saja sebagai bonus. Saya lebih, kalau misalnya saya mau beli asuransi, ya saya ngarepin uang saya nggak hilang. Intinya kan gitu. Terus kalau bisa uang saya bertumbuh gitu kan, investasi. Nah, dengan kondisi masyarakat yang ekspektasi marketnya seperti ini nih, insightnya seperti ini, sama si para penjual asuransi ditangkapnya, ya kalau gue jualan produk proteksi nggak akan laku kan, gue akan jualan tentang produk yang melindungi kesehatan lu nggak akan laku kan, ya udah gue jualan investasi saja. Sepertinya sih itu yang terjadi udah puluhan tahun di masyarakat 62 ini. Makanya tadi saya bilang saya nggak mau menyalahkan satu pihak tertentu pun. Cuman ada tipsnya nih buat saya sebagai calon konsumen atau calon nasabah pemilik produk asuransi. Kalau akan membeli produk asuransi, ingat, produk utama atau benefit utama yang diharapkan harusnya adalah proteksi, bukan investasi. Tetapi nanti kalau misalnya ada hasil investasinya, anggaplah itu bonus, bukan sebaliknya kita ngarepin investasi, kesehatannya bonus, bukan gitu. Nah, kalau buat para penjual, sepertinya nih saran saya nih, supaya tidak terjadi saling tuduh bahwa terjadi mis-selling lah, terjadi misinformation lah, atau bahkan fraud gitu kan, memberikan informasi yang salah segala macam, janji-janji surga segala macam. Mungkin sudah mulai dibiasakan untuk memberikan bahwa ini kita adalah menjual proteksi ya. Jadi kalau ada investasinya itu merupakan bonus. Itu sih saran saya. Ya semoga kedepannya baik dari si konsumen seperti saya ataupun para penjual tenaga penjual asuransi ini sudah bisa saling mengerti tuh posisinya, dan nanti kedepannya kita ya bisa akan semakin terproteksi gitu aja kan.